Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapeti melarang perdagangan token kripto ASICS milik musisi dan politikus Anang Hermansyah. Anang dan Ashanty pun langsung mendatangi Bapeti guna mengklarifikasi sekaligus mendaftarkan token ASICS. Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi atau Bapepti melarang perdagangan token kripto ASICS milik musisi dan politikus Anang Hermansyah yang baru saja dirilis pada akhir Januari 2022 lalu. Larangan ini sempat disampaikan melalui akun Twitter resmi @infobapepti pada Kamis kemarin. Bapepti beralasan token kripto ASICS dilarang untuk diperdagangkan karena belum masuk dalam daftar 229 aset kripto yang diizinkan diperjualbelikan berdasarkan peraturan Bapepti nomor 7 tahun 2020. Berdasarkan regulasi pedagang fisik aset kripto hanya dapat memperdagangkan aset kripto yang telah ditetapkan Kepala Bapepti. Menanggapi larangan tersebut, Jumat siang Anang dan Ashanty mendatangi Bapepti guna mengklarifikasi sekaligus mendaftarkan token ASICS. Anang menegaskan tidak ada pelarangan aset kriptonya, melainkan belum terdaftar lantaran butuh proses untuk bisa masuk dalam daftar aset kripto yang diperdagangkan di Indonesia. Ia menegaskan jika pembeli token ASICS maupun investor tidak perlu khawatir akan dana yang telah diinvestasikan ke aset kriptonya. Masih terjadi perdagangan, kok bisa dijual? Itu kan? Itu juga pertanyaan banyak. Oke, kalau saya jelasin bahwa ada DEX dan ada CHEX. Decentralized Exchange dan Centralized Exchange. Kalau di Indonesia ini adalah Centralized Exchange, karena di bawah Bapepti. Kita sekarang ada di DEX, di Decentralized Exchange, ada di internasional, di PancakeSwap. Itu yang kita lakukan hari ini, karena ada juga di dalam Perbab 7 2020 bahwa kita bisa masuk ke market cap 500 CFC peringkat 500 di dunia. Ini perjuangan kita melakukan melalui DEX itu. Karena DEX ini yang juga menjadi pegangan dari Centralized Exchange di Indonesia. Nah, kita berjuang mengikuti aturan, tidak ada yang dilanggar dari kita, sama sekali tidak ada pelanggaran di sini. Makanya alhamdulillah gitu. Kemarin Pak Wamendak ya, Pak Wakil Menteri Perdagangan. Ya, karena pernah podcast sama kita juga saat itu kita sudah bilang bahwa kita mau buat token ASICS dan lain-lain. Makanya beliau mengeluarkan bahwa kita sudah sesuai aturan. Hanya saja pendaftaran Bapepti kita kan baru berapa minggu ya? Iya, Mbak. 2 minggu. Belum sebulan tokennya. Ini karena naiknya cepat jadi begini ya gitu aja. Perdagangan aset kripto di Indonesia saat ini memang tengah menjadi tren bagi investor. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, nilai transaksi aset kripto tahun 2020 mencapai 65 triliun rupiah. Nilai transaksi aset kripto di tanah air terus melonjak, bahkan sudah menembus 370 triliun rupiah hingga Mei 2021. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah publik figur ramai-ramai membeli token milik musisi Anang Hermansyah, ASICS Token. Salah satunya adalah musisi Kevin Aprilio. Kita akan ajak Anda berbincang langsung dengan Kevin Aprilio. Halo, selamat sore Mas Kevin. Halo, sore. Apa kabar Mbak? Baik, salam sehat Mas. Mas Kevin, ini awal mulanya bisa ikut membeli token ASICS ini dari mana hingga 100 juta ya? Sekarang 200 sih. Oke, diceritakan Mas awalnya bagaimana? Ya awalnya sih memang udah memiliki hubungan cukup dekat ya sama keluarga Mas Anang. Lalu saya melihat potensinya aja sih, karena kan pas beliau luncurkan token ini, beliau tuh kalau saya lihat sekeluarga kalau bikin usaha kan nggak pernah tanggung-tanggung ya, dari bikin Lumiere-nya tuh, terus bikin banyak ya, restoran sampai skincare dan lain-lain. Jadi saya lihat mereka ini keluarga yang serius gitu, kalau mau bikin sesuatu tuh pasti turun tangan gitu. Jadi mereka nggak cuma sekedar kayak orang di endorse gitu, tapi mereka memang benar-benar turun. Dan saya lihat keseriusannya di situ. Ya udah, saya mencoba untuk percaya dengan token ASICS ini gitu. Gitu sih awalnya. Iya, artinya Mas Kevin pertama kali di endorse dulu, baru akhirnya membeli gitu. Awalnya ya disupport lah, tapi abis itu saya beli sendiri gitu. Jadi saya beli, waktu itu saya beli berapa token ya?
dari 200 juta itu waktu itu dapat harga bagus. Jadi sekarang ada 8,7 miliar token ASICS. Oke, Gitu. itu dalam kurun waktu berapa lama? Saya waktu itu beli belum lama sih, baru seminggu yang lalu kali ya, kalau nggak salah. Oke, Mas Kevin, ini tanggapannya soal Bapeti sendiri bagaimana? Oke, soal Bapepti, kalau nggak salah kemarin kan sudah di-clear-kan ya sama pihak Mas Anang. Jadi memang kalau saya lihat sih saking trennya cepat gitu ya. Jadi ibaratnya take off-nya terlalu cepat gitu, viralnya terlalu cepat. Jadi memang waktu itu mungkin belum keurus atau gimana gitu. Jadi tapi ternyata kan sudah diklarifikasi dari Bapeptinya pun juga setahu saya udah nge-tweet bahwa sudah clear gitu, sudah aman gitu. Jadi memang dari awal sih saya lihat mereka memang bukan mau hit and run atau gimana. Saya lihat mereka memang keseriusannya luar biasa sih di sini. Jadi nggak yang sekedar kayak token micin gitu loh. Ini benar-benar serius sih mereka. Jadi saya lihat Mas Anang sama Mbak Shanti juga benar-benar meeting terus. Jadi buat bisnis yang dia baru luncurin ini tuh dia benar-benar nggak mau ada kesan kalau ini tuh tidak serius gitu. Oke, tapi Mas Kevin sendiri dengan hal-hal seperti ini sudah lama berkecimpung gitu ya, sudah memahami banget gitu ya soal kripto ini gitu? Ya masih banyak belajar lah Mbak, masih banyak yang lebih hebat. Cuman ya saya ngelihat di sini saya tertarik karena memang saya ngelihat figur Mas Anang sama Mbak Shanti ini kan tipikal yang jaga nama baik lah gitu ya. Karakternya public figure yang nggak sembarangan gitu, nggak asal kanan kiri gitu. Jadi saya lihat dan ini baru launching kan, kalau yang namanya baru launching kan harga itu ya menarik lah Mbak ya, bisa dibilang lebih menggiurkan gitu karena saya lihat juga ntar lagi dia masuk Indodax segala macam, jadi memang benar prospeknya bagus sih ke depannya. Mas Kevin, dalam waktu 1 minggu uang sudah ada 200 juta yang dimasukkan, artinya ada ketakutan-ketakutan tidak uang tidak akan kembali, akan hilang? Insya Allah sih ya kalau di dunia kripto kan sometimes ada yang ada yang ngedam, ada yang ngepam, ya itu hal biasa sih. Jadi kemarin sempat naik banget, sempat turun juga yang karena berita Bapepti itu, tapi sekarang udah naik banget lagi gitu. Jadi kayak tergantung dari kitanya sih menyikapi gimana. Kalau kitanya memang cukup mengerti resiko dan kita orang yang sabar dan ingin long term, pada saat harganya turun kita biarin aja gitu loh. Tapi memang saya selalu kalau dikasih pertanyaan sama teman-teman, saya selalu jawab kalau bisa pakai uang dingin, uang yang emang siap untuk fluktuatif gitu loh. Oke, berarti Mas Kevin siap uangnya tidak kembali, uang hilang? Siap. Tapi ya insya Allah enggak lah. Kalau sekarang sih lagi naik banget. Jadi posisinya tuh kalau dirupiahin sekarang udah 1 miliar kalau nggak salah. Jadi memang lagi profit sekali sebenarnya. Cuman saya belum mau cairin gitu. Oke, kalau untuk langkah proses cairin juga bisa gitu sewaktu-waktu ya? Sudah dikasih tahu gitu ya? Bisa. Itu mudah sekali kok. Gitu. Oke, kalau Mas Kevin sendiri melihat ini termasuk money game juga nggak sih? Kalau money game enggak sih. Kalau money game kan skema Ponzi ya. Maksudnya member get member gitu ya, yang menggunakan skema jaringan kayak multi level. Tapi kalau multi level kan sebenarnya itu aman karena itu tidak money game ya. Apalagi yang terdaftar sama AP2LI dan APLI itu aman. Tapi kalau money game itu kan skema jaringan yang member get member yang benar-benar pakai duit orang untuk dapetin profit gitu kan. Nah yang kayak gitu-gitu memang itu bahaya. Tapi kalau yang Mas Anang lakukan sih jauh dari situ sih. Jadi insya Allah aman lah. Baik, terima kasih Mas Kevin Aprilio sudah bergabung bersama kami di Kabar Petang Pilihan. Selamat sore. Sore.